Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga mood. Stay at home. Oke semuanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pembangunan ekonomi dan perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang masalah pembangunan ekonomi serta strategi dan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi. Nah, tujuan mempelajari materi ini adalah agar kalian mampu mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu menganalisis masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, serta kalian dapat menentukan kebijakan dan strategi apa yang sesuai untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi khususnya di negara berkembang. Yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada 4 faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Secara umum, negara yang kaya akan sumber daya alam ini lebih mudah untuk meningkatkan laju pembangunan ekonominya dibandingkan dengan negara yang minim akan sumber daya ekonomi. Nah, namun, kekayaan sumber daya alamnya ini harus disertai dengan modal, teknologi maju, dan sumber daya yang memadai. Faktor yang kedua adalah kuantitas dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk ini dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja. Nah, jumlah angkatan kerja yang tinggi ini bisa dimanfaatkan untuk proses produksi. Nah, pendidikan dan pelatihan ini sangat diperlukan oleh para angkatan kerja gunanya untuk meningkatkan kualitas mereka. Jadi, pelatihan dan pendidikan ini diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Faktor yang ketiga adalah kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Modal ini penting untuk meningkatkan produktivitas, tetapi adanya modal ini juga harus disertai dengan penerapan teknologi yang maju, sehingga akan tercipta efisiensi produksi, peningkatan kuantitas, dan kualitas produk. Faktor yang keempat adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, sistem sosial ini bisa termasuk adat istiadat, juga budaya, serta sistem feodal atau sistem kepemilikan tanah yang mayoritas itu tanah-tanah itu dimiliki oleh tuan tanah. Nah, ini dianggap sebagai penghambat dalam pembangunan ekonomi. Kemudian sikap masyarakat yang pemalas, kemudian etos kerjanya rendah, serta sikap-sikap negatif lainnya ini juga turut menghambat pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah masalah pembangunan ekonomi khususnya di negara berkembang. Setiap negara yang melakukan pembangunan ekonomi itu tidak luput dari adanya masalah tentang pembangunan ekonomi ini. Nah, di negara berkembang itu terdapat 3 masalah pokok pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, kemiskinan absolut. Dan yang ketiga adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Masalah yang pertama adalah masalah kemiskinan absolut. Nah, ini tugas kalian. Ya, amati gambar ini. Fenomena ini adalah salah satu potret kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, tugas kalian adalah menganalisis penyebab timbulnya kemiskinan di Indonesia. Kemudian, berikan gagasan atau ide untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Kerjakan di tugas, kemudian kalian potret dan dikirim atau diupload ke Google Classroom. Jangan lupa ya. Masalah pembangunan ekonomi yang kedua adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dapat menyerap dana alokasi sarana dan prasarana fisik. Jadi, dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jembatan, gedung-gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan sarana fisik lainnya ini jadi berkurang karena digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi ini juga menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti urbanisasi.
Urbanisasi terjadi karena di pedesaan itu lahan yang dikerjakan semakin sempit atau sudah tidak ada lahan yang bisa dikerjakan oleh banyaknya masyarakat itu. Akhirnya masyarakat desa memilih untuk mencari pekerjaan di kota. Tetapi karena keterampilannya mungkin yang kurang memadai, maka urbanisasi ini justru menimbulkan pengangguran di kota. Nah, para pengangguran ini juga bisa menimbulkan adanya pemukiman kumuh di daerah kota. Nah, seperti ini, pemukiman kumuh di perkotaan. Masalah pokok pembangunan ekonomi yang ketiga adalah distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan yang tidak merata, ini seperti pada gambar di samping, ya. Pada gambar ini terlihat jelas gap atau kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, kesenjangan ekonomi ini diakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan ini dapat diukur melalui kurva Lorenz dan indeks Gini. Nah, ini adalah kurva Lorenz, di mana garis vertikal ini menunjukkan persentase pendapatan dan garis horizontal ini menunjukkan persentase populasi. Nah, garis BD ini, B hingga D, garis lurus BD ini menunjukkan pendapatan yang didistribusikan secara merata. Meratanya ini merata sempurna ya. Nah, ini. Kemudian, semakin jauh kurva Lorenz dari garis pemerataan atau garis BD ini, ya, semakin jauh kurva Lorenz dari garis BD, yaitu ini, garis ini, yang garis lengkung ini semakin jauh dari garis pemerataan sempurna tadi, maka semakin menunjukkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan di daerah tersebut. Nah, ini. Jadi, daerah yang diartikan atau daerah A ini, ketika daerah A ini semakin besar, maka menunjukkan ketimpangan pendapatan juga semakin besar. Tapi, ketika garis A ini berhimpit sempurna di garis BD ini, maka menunjukkan pendapatan itu didistribusikan secara merata. Nah, selain kurva Lorenz, kesenjangan pendapatan juga diukur melalui koefisien Gini atau indeks Gini. Nah, cara mengukur indeks Gini yaitu bidang A atau garis yang diarsir ini dibagi dengan bidang B, C, D. Nah, jadi dibagi dengan segitiga ini. Koefisien Gini yang menunjukkan angka mendekati angka 1, maka itu menunjukkan ketimpangan yang parah atau semakin tidak meratanya. Ketika koefisien indeks Gini itu mendekati 0, maka itu bisa dikatakan pendapatan terdistribusi secara merata. Begitu ya, paham? Sip. Lalu, kebijakan dan strategi apa saja yang tepat digunakan untuk mengatasi masalah pembangunan khususnya di negara berkembang? Yuk, cekidot. Masalah-masalah pembangunan ekonomi khususnya di negara berkembang ini memerlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Di sini terdapat 9 kebijakan utama untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama adalah kebijakan kontrol populasi. Kebijakan kontrol populasi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, wujudnya adalah program keluarga berencana dan juga pengurangan atau kampanye untuk tidak melakukan pernikahan dini. Kebijakan yang kedua adalah pemberian kredit. Nah, pemberian kredit ini adalah pemberian kredit produktif. Artinya, kredit yang diberikan kepada masyarakat itu tidak untuk tujuan konsumsi, melainkan untuk tujuan produksi. Misalnya, pemberian kredit untuk membeli peralatan pertanian yang canggih, untuk pembelian bibit unggul, dan juga untuk menyekolahkan anak-anak mereka, maksudnya anak-anak para penduduk miskin ini. Tapi kalau di Indonesia, ini pemberian kredit atau bantuan ini untuk semua masyarakat ya. Yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang di Indonesia, salah satu contoh penerapan kebijakan ini adalah dengan program wajib belajar 12 tahun. Kebijakan yang keempat adalah program perluasan kerja. Nah, ini pemerintah mendirikan industri-industri yang padat karya. Tujuannya untuk mengurangi pengangguran dan mendistribusikan pendapatan.
Program yang kelima adalah riset dan teknologi. Salah satu contoh implementasi dari kebijakan riset dan teknologi ini adalah ditemukannya benih padi varietas unggul yang berguna untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kebijakan yang keenam adalah perbaikan fasilitas kesehatan dan gizi. Pemberian layanan kesehatan secara gratis dan juga perbaikan gizi masyarakat ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sehat. Nah, ketika masyarakat di negara tersebut sehat, maka masyarakat akan bisa bekerja secara efektif, sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan tingkat produktivitas di negara tersebut. Yang ketujuh adalah tekanan kelompok target. Nah, ini artinya perencanaan program untuk kelompok masyarakat tertentu. Jadi, siapa yang akan melaksanakan program atau kebijakan tersebut itu sudah langsung menjurus ke target itu. Misalnya, program pembinaan UMKM. Nah, itu kan tujuannya sudah jelas, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan UMKM. Kemudian, misalnya program melek buruh dan juga pembangunan khusus untuk masyarakat atau Indonesia bagian timur. Kebijakan yang ke-8 adalah pajak. Nah, pajak ini sangat berguna untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, yaitu untuk agar pendapatan itu bisa terdistribusi secara merata. Ini kebijakan pajak ini yang paling salah satu contoh realnya adalah penerapan pajak progresif. Dan kebijakan yang terakhir adalah perang melawan kemiskinan. Kenapa disebut perang melawan kemiskinan? Nah, karena ini semua program-program pengentasan kemiskinan ini dilaksanakan secara bersamaan atau secara serentak. Nah, ini agar program-program tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, dengan demikian selesailah materi kita pada hari ini dan juga sekaligus mengakhiri materi kita, yaitu materi pada bab pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi, apabila ada hal-hal yang belum ditanyakan atau materi yang masih bingung, silahkan kita langsung diskusikan melalui Google Classroom maupun WhatsApp group yang kita punya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, sekaligus mengingatkan untuk selalu mereview materi-materi yang sudah kita pelajari 3 pekan ini. Karena minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Nah, ulangan harian ini akan kita laksanakan melalui quizzes. Untuk info lebih lanjutnya, nanti akan saya infokan melalui Google Classroom dan juga WhatsApp group. Jadi ingat, kerjakan tugasnya dan review materi. Oke, cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.